Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi sahabat Dokter Uner TV dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali pada segmen Dokter Edukasi bersama Dokter Uner TV. Perkenalkan, saya Alvina Serafina sebagai Duta Berbakat FK Uner 2025 selaku host yang akan membantu jalannya acara pada hari ini. Bagi yang baru bergabung dengan kami, Dokter Uner TV sendiri adalah platform edukasi kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bersama dengan RSUD Dr. Sutomo yang menyajikan informasi-informasi kesehatan langsung dari para ahli di bidangnya dan tayang secara rutin setiap minggu. Untuk itu, jangan lupa untuk terus ikuti akun channel YouTube Dokter Uner TV dan Instagram kami di @dokteruner_tv dan @fk_uner agar tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Nah, pada program hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat bermanfaat, insightful dan tentunya relevan ya dengan bulan Oktober ini, yaitu bertepatan dengan Breast Cancer Awareness Month atau bulan kesadaran kanker payudara. Jadi tentunya hari ini kita akan membahas seputar topik kanker payudara. Nah, bagi para sahabat Dokter Uner TV yang mungkin sudah penasaran nih mengenai kanker payudara dan bagaimana ilmu beserta faktanya, tonton terus ya Dokter Edukasi kali ini. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa dan tentunya sangat ahli dalam bidangnya, yaitu Dr. Asdi Wihandono, spesialis bedah, subspesialis onkologi. Wah, Masya Allah ya, sangat hebat narasumber kita hari ini. Langsung saja mari kita sapa Dr. Asdi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau gitu saya diajarinya kalau ditanya gitu jawabannya Alhamdulillah sehat luar biasa. Saya juga berarti ya. Alhamdulillah sehat luar biasa dokter. Baik, kalau gitu mungkin kita langsung saja memulai perbincangan kita pada hari ini ya dokter, dengan pertanyaan yang mungkin simple untuk membuka perbincangan hari ini, yaitu sebenarnya apa sih dokter kanker payudara dan bagaimana proses terjadinya? Silahkan dokter. Baik, selamat pagi sobat Dokter Uner TV gitu ya deh. Iya. Jadi saya menjawab pertanyaan dari siapa tadi namanya? Dek. Ping dokter. Ping ya panggilnya Ping. Ya baik. Jadi kanker payudara itu apa sih sebetulnya? Jadi kanker payudara itu adalah jenis kanker yang berasal dari kelenjar payudara dan dari saluran-saluran penghasil atau yang dilewati oleh air susu. Ya, jadi kalau kita lihat payudara itu kan sebetulnya dia ada macam-macam ya isinya. Ada kelenjar penghasil ASI, kemudian ada saluran-salurannya, dan juga ada kelenjar-kelenjar lain ya. Contohnya kelenjar keringat yang ada di kulitnya, kemudian ada lemak, ada otot, ada kulit. Tapi yang kita maksud dengan kanker payudara itu adalah kanker yang berasal tumbuhnya dari baik itu kelenjar penghasil ASI maupun saluran yang dilewati ASI. Ya, itu yang kita sebut dengan kanker payudara. Nah, kenapa kok bisa timbul kanker payudara? Sumber utamanya atau penyebab utamanya sebetulnya adalah terjadinya mutasi genetik. Mutasi genetik pada sel-sel, baik sel di payudara itu sendiri maupun ada beberapa juga yang memang diturunkan dari orang tua, gitu ya. Jadi kalau ditanyakan kenapa kok bisa sampai terjadi kanker payudara, faktornya kan macam-macam nih. Kita bisa ngomong mulai dari faktor hormonal, faktor polusi, faktor apa-apa. Tapi semuanya itu sebetulnya muaranya sebelum menjadi kanker itu sebetulnya adalah adanya mutasi genetik. Itu dulu. Mutasi genetiknya kenapa? Nah, itu penyebabnya macam-macam ya. Tadi itu bisa karena adanya faktor genetik yang memang diturunkan dari orang tua, kemudian bisa juga karena faktor-faktor hormonal ya, pada umumnya estrogen yang kemudian akan merangsang kanker itu untuk tumbuh, dan faktor lainnya yang banyak sekali yang akan kita bahas gitu ya. Berarti mutasi gen pada sel di payudara ya dokter ya, bisa di kelenjar dan juga salurannya dokter? Salurannya, iya. Oh baik, lalu siapa saja sih dokter yang beresiko terkena kanker payudara? Yang bisa kena kanker payudara, kita semua bisa kena, baik wanita maupun laki-laki.
Cuman memang kalau laki-laki itu jumlahnya hanya 1% dari seluruh total kasus kanker payudara. Jadi kalau ada 100 pasien kanker payudara gitu ya, yang 99 itu adalah wanita, sisanya satu adalah laki-laki gitu ya. Oh, begitu. Tapi memang ada beberapa faktor risiko yang akan meningkatkan seseorang itu bisa terkena kanker payudara ya. Baik faktor risiko yang bisa diubah. Contohnya apa yang bisa diubah? Misalnya pola makan yang kurang baik ya. Kemudian gaya hidup misalnya kurang olahraga, kemudiannya banyak mager, nonton TV, nonton Netflix dan lain-lain. Kemudian sampai ke misalnya faktor polusi, merokok, ya itu semua yang bisa diubah. Ataupun yang tidak bisa diubah, misalnya apa? Seseorang yang memang misalnya punya riwayat keturunan kanker payudara, misalnya dari ibu, ya ibu penderita kanker payudara. Kemudian setelah dicek ternyata ada mutasi genetik yang biasa kita sebut dengan mutasi BRCA atau BRCA. Nah, dan ternyata diturunkan ke kita. Itu kita mau tidak mau ya punya gen itu gitu ya. Tapi ya secara umum ada faktor-faktor yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Dan ternyata yang kalau kita lihat yang tidak bisa diubah ini hanya sedikit. Ya, jadi sekitar nggak sampai 15% sebetulnya. Sedangkan sisanya yang 80% lebih itu bisa diubah sebetulnya gitu. Jadi kalau kita perhatikan penderita kanker payudara itu hanya sedikit yang karena faktor turunan. Sisanya itu lebih karena faktor-faktor yang sebetulnya bisa kita ubah sendiri gitu. Oh, baik dokter, berarti sebenarnya ada beberapa faktor resiko ya yang bisa diubah dan juga tidak bisa diubah. Kalau yang bisa diubah tadi seperti gaya hidup ya dokter ya, terus polusi dan segala macam. Adakah faktor resiko lain dokter yang lebih mempengaruhi dari kanker payudara itu sendiri? Dan boleh dijelasin nggak dokter, tadi sempat disinggung ya terkait estrogen. Nah itu kenapa kok bisa memicu kanker payudara? Ya. Jadi kenapa estrogen itu menjadi satu faktor yang sangat penting, karena di tubuh kita itu ada beberapa sel memang yang mempunyai reseptor estrogen. Jadi kenapa kok sel-sel itu punya reseptor estrogen? Karena nantinya kalau organ atau jaringan atau sel ini mendapatkan rangsangan dari estrogen, maka dia akan tumbuh berkembang. Contohnya apa? Yang paling mudah ya payudara ya. Pada saat wanita itu mulai pubertas, ya, mulai akil balik itu hormon estrogen akan naik, dihasilkan oleh kandung telur atau ovarium. Kemudian dia akan merangsang salah satunya payudara. Tanda-tandanya apa? Payudara pada remaja wanita itu mulai membesar. Kemudian organ lainnya contohnya adalah kandung telur. Dengan adanya rangsangan dari ovarium, dari estrogen ya pada saat pubertas itu akan maka ovarium atau induk telur itu akan mulai aktif dan akan mulai menghasilkan sel telur yang kita sebut dengan ovum ya, yang berguna untuk pembuahan reproduksi ya. Nah, tapi di luar itu juga ada beberapa sel lain di tubuh kita yang juga ada reseptor estrogennya, tapi utamanya adalah pada organ seksual wanita gitu ya. Nah, tapi di luar itu ternyata juga ada pada laki-laki juga ada, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit daripada wanita. Nah, berbeda mungkin memang dengan kalau kita bicara kanker serviks misalnya ya. Serviks itu kalau kita telusuri ternyata sebabnya karena infeksi HPV misalnya ya. Nah, tapi kalau kanker payudara ini ternyata sebagian besar yang merangsang atau memacu tumbuhnya kanker payudara itu karena hormon estrogen. Ya. Jadi itu mengapa sangat penting kita mengetahui riwayat hormonal atau riwayat estrogen seorang wanita, kapan dia mulai menstruasi pertama, kemudian mensnya lancar atau tidak, kemudian apakah dia menyusui, apakah dia pernah hamil. Karena dengan seseorang wanita itu hamil, menyusui, itu maka hormon estrogen di tubuhnya itu relatif akan lebih rendah ya. Sedangkan pada mereka-mereka yang kadar estrogennya itu lebih tinggi, tidak pernah menyusui, tidak pernah melahirkan, kemudian riwayat mensnya lebih cepat. Kalau kita lihat anak-anak SD itu lebih cepat sekarang ya rasanya ya menstruasinya. Kalau dulu itu kalau saya tanya ke orang tua itu rata-rata
mereka menstruasi pertama itu kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Kalau sekarang anak-anak SD itu mungkin kelas 5, kelas 4, bahkan kelas 3 kadang sudah ada menstruasi gitu ya. Jadi maka akan membuat paparan estrogen itu kan semakin lama, semakin panjang ya. Dan kalau misalnya dia tidak menyusui, nantinya tidak melahirkan, maka itu paparan estrogen akan semakin panjang. Sehingga paparan estrogen yang panjang itulah yang kemudian akan membuat rangsangan yang terus-menerus pada kelenjar payudara dan memang bukan semua. Jadi artinya tidak semua orang yang kemudian mensnya cepat, terus kemudian tidak pernah menyusui, tidak pernah melahirkan itu kemudian pasti akan jadi kanker payudara, enggak. Tapi resiko untuk itu akan meningkat dan memang sudah ada banyak penelitiannya. Nah, sehingga kalau paparan estrogen itu tinggi terus dalam waktu yang lama, maka dia akan lebih tinggi kemungkinannya terkena kanker payudara. Oh, seperti dokter. Berarti kalau kanker payudara ini seperti hormon dependen gitu ya, dokter? Iya, betul. Seperti itu. Lalu dokter, saya penasaran nih, apakah kalau penggunaan kontrasepsi hormonal atau terapi hormon itu bisa meningkatkan resiko kanker payudara? Ya, pertanyaan yang bagus. Kita tahu bahwa kontrasepsi hormonal itu kan isinya bermacam-macam. Ada yang campuran progesteron dengan estrogen, ada yang progesteron saja, ada macam-macam kombinasinya. Nah, dalam cukup banyak penelitian sebetulnya itu dikatakan memang ada peningkatan risiko terjadinya kanker payudara pada mereka-mereka yang menggunakan KB atau kontrasepsi hormonal. Hormonal contohnya apa? Bisa pil, bisa suntik maupun bisa implan ya, susu itu ya. Tetapi kalau diteliti memang berbeda-beda. Ada yang bilang perbedaannya tidak signifikan, ada yang bilang signifikan. Tapi saya sebagai klinisi, sebagai dokter onkologi biasanya menyarankan, ya memang mungkin secara statistik tidak signifikan. Tapi kalau misalnya Anda termasuk yang signifikan, misalnya gini, ternyata dari pasien-pasien ada 100 pasien misalnya yang memakai KB hormonal, apapun itu gitu ya, mau pil, mau suntik, mau implan, ternyata 50%, hanya 50% yang kena kanker payudara, yang 50%-nya enggak. Tapi apakah kita mau menjadi yang 50% yang kena? Kan pasti enggak mau gitu ya. Jadi kalau saya bilang ke pasien-pasien saya, selama masih ada opsi lain, KB atau kontrasepsi yang non hormonal, contohnya yang IUD ya, IUD spiral itu ya, IUD, kemudian cara dengan kondom atau yang lainnya yang tidak pakai hormon itu lebih baik. Karena ya walaupun penelitiannya bilang itu tidak signifikan, tapi apakah kita mau menjadi yang bagian yang kena itu kan nggak mau gitu ya. Jadi lebih baik kalau misalnya ada cara yang lain, lebih baik dihindari lah KB yang hormonal itu. Gitu. Berarti better safe than sorry ya dokter ya. Benar. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tanda-tanda awal dari kanker payudara yang perlu diwaspadai? Oke, jadi 80% lebih kanker payudara itu datangnya dengan keluhan awal benjolan, itu saja. Banyak pasien-pasien yang datang ke klinik, ke kami ya, ke klinisi, biasanya mereka datang dengan benjolan yang sudah disertai dengan mau itu nyeri, kadang-kadang sudah ada boroknya ya, ulkus ya. Kemudian kalau tidak sudah malah ada penyebaran gejala penyebaran ke tempat lain. Misalnya datang dengan patah tulang misalnya, yang paling sering di pangkal paha. Atau kadang-kadang tidak bisa berjalan sama sekali karena ternyata ada penyebaran di tulang belakang. Nah, padahal mereka tahu bahwa 1 atau 2 tahun yang lalu pada saat ada benjolan di payudara mereka tahu, tapi mereka nggak sadar bahwa itu adalah tanda awal suatu kanker payudara. Nah, sehingga saya berpesan ke semua sahabat dokter UNER TV, kalau misalnya ada benjolan, justru benjolan yang tidak ada keluhan apa-apa, yang nggak nyeri, nggak apa, itu yang harus diwaspadai. Ya, seringkali pasien-pasien itu saya tanya, ibu atau mbak kok baru datangnya sudah dalam kondisi yang seperti ini, sudah menyebar atau sudah ada luka, sudah ada borok ya, atau sudah sangat terlambat itu. Kenapa? Iya dok, karena dulu 1 tahun yang lalu waktu benjolan itu mulai muncul itu nggak ada keluhan apa-apa dok, hanya benjolan saja. Saya pikir biasa, saya pikir
Ini juga sering nih, saya pikir air susu yang menggumpal. Nah, sering kali tuh gitu. Sering kali saya pikir ASI yang menggumpal, Dok. Kata tetangga saya juga begitu. Ini mungkin air susu yang menggumpal, biarin aja nanti juga habis sendiri gitu. Nah, sehingga mereka nggak kemana-mana, nggak periksa, nggak apa, karena juga tidak ada keluhan apa-apa, nggak nyeri, nggak apa. Tapi dibiarin terus membesar, sampai suatu saat akhirnya pecah, muncul borok, atau kemudian ada keluhan yang lainnya, baru mereka kontrol. Nah, itulah yang seringkali di masyarakat kita itu mispersepsi gitu. Jadi dipikirnya itu kanker itu adalah benjolan yang nyeri. Kalau nggak nyeri itu aman. Nah, padahal itu salah. Kanker itu seringkali timbul dalam keluhan benjolan saja, nggak ada keluhan apa-apa. Yang lain-lain misalnya nyeri, kadang-kadang ada keluar cairan ya, ada keluar darah atau cairan apapun dari puting, kemudian ada borok, ada keluhan yang lain-lain, itu biasanya hanya sebagian kecil, nggak sampai 20%. Jadi yang 80% lebih itu datangnya dengan benjolan saja, tanpa nyeri, tanpa luka, tanpa keluar cairan di puting dan sebagainya. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Jadi kalau ada keluhan benjolan di payudara yang mungkin 1 bulan yang lalu, 2 bulan itu nggak ada, tapi waktu mandi mungkin meraba, kok ada benjolan ya, nggak nyeri, nggak apa, nah itu perlu diperiksa. Itu. Berarti malahan yang awal tuh benjolan yang tidak Benjolan nyeri saja, ya. iya, yang tidak ada keluhan apa-apa. Gitu. Baik, Dokter. Lalu sebenarnya mungkin teman-teman juga pernah dengar ya pemeriksaan sadari atau periksa payudara sendiri. Dokter, bagaimana cara melakukan pemeriksaannya yang tepat gitu ya, biar kita nggak ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Jadi kalau sadari itu ada beberapa versi memang. Mungkin agak berbeda tapi prinsipnya sama. Saya biasanya mengenalkan 6 langkah ya. Jadi sadari itu ada 6 langkah. Yang pertama, pada saat kita selesai mandi, masih belum memakai pakaian ya, di depan cermin kita lihat dulu dalam posisi yang tegak lurus gini. Tangan di samping, kita lihat apakah payudara kanan kiri kita simetris ya. Ada benjolan kah, atau ada luka, atau ada apapun itu kita awasi, kita lihat. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita tangan kita taruh di pinggang, berkaca pinggang seperti ini. Kita bandingkan lagi kanan kiri, ada perbedaan atau enggak? Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita angkat ke atas lurus. Kita bandingkan kanan kiri. Tujuannya apa sih kok kita berkaca pinggang, angkat ini? Untuk melihat apakah benjolan yang kita curigai kanker itu sudah menempel ke otot atau ke tulang atau kemana. Dengan manipulasi dengan perbedaan gerakan itu akan kelihatan nanti. Yang keempat, dengan menggunakan ujung dari 3 jari ini ya, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, ujungnya saja kita raba. Kita raba bisa dari puting melingkar sampai ke luar, atau dengan cara linier, terserah. Pokoknya semua bagian dari payudara kita raba dengan teliti. Itu cara keempat. Cara waktu kita raba, tangan yang satunya kita taruh ke belakang kepala, diraba. Satunya lagi sebaliknya, ya, itu keempat. Kenapa harus tangannya ditaruh di belakang, Dokter? Supaya memudahkan pada saat perabaan. Dan untuk sekalian menilai apakah ada lengketan ke otot, ke dinding dada atau lainnya. Sama kayak angkat tangan tadi ya, Dokter. Ya. Kemudian yang kelima, kita pencet puting. Jadi bukan hanya dipencet puting ya, tapi seperti mengurut dari pangkal. Jadi kita urut ke puting, ada nggak cairan yang keluar, kanan dan kiri, kita bandingkan. Dan yang keenam terakhir, masih dalam posisi yang sama tapi tiduran. Jadi tangan di belakang kepala yang satunya lagi meraba dalam posisi berbaring. Itu jadi ada 6 langkah. Dan sadari itu kapan melakukan sadari yang paling tepat? Jadi nggak setiap hari ya. Jadi nggak perlu tiap hari terus sadari, nggak. Jadi biasanya kita anjurkan pada wanita yang masih menstruasi rutin itu pada hari ke-10 dari mens pertama. Jadi misalnya Mbak Pink hari ini mens mulai gitu ya. Hari ke-10, jadi 10 hari lagi itu saat yang tepat dilakukan sadari. Kenapa kok hari ke-10? Karena pada saat itu payudara itu sudah mulai berkurang rangsangannya, estrogennya, sehingga sudah agak lunak. Kalau di awal-awal mungkin yang pernah merasakan itu kan payudara agak terasa ketat kan. Nah, sehingga kalau dilakukan pada saat itu kemungkinan akan nyeri dan kita tidak akan bisa dapat hasil yang bagus. Tapi kalau kita lakukan hari ke-10 itu biasanya sudah mulai berkurang dan akan lebih nyaman dan akan bisa dapat hasil yang maksimal kalau kita lakukan itu.
Tapi kalau pada wanita yang sudah tidak mens lagi, sudah misalnya 50 tahun ke atas gitu ya, kan sudah tidak mens, yang penting kita tetapkan tanggal yang rutin setiap bulan, misalnya tiap tanggal 1 atau tanggal 5 atau tanggal 10, terserah tanggal berapa, di mana saat itu kita lakukan sadari dengan 6 langkah tadi. Gitu. Oke, baik dokter. Berarti tadi dilakukan setelah hari ke-10 dari mens pertama ya dokter? Betul, pada hari ke-10. Baik, lalu selain sadari, pemeriksaan screening itu ada apa lagi sih dok yang mungkin dilakukan di dokter ya? Dan kapan, mulai usia berapa nih dokter kita harus rutin periksa ke dokter? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi sebetulnya direkomendasikan oleh berbagai macam organisasi kesehatan di dunia termasuk WHO, itu adalah mamografi. Mamografi adalah alat screening yang paling efektif untuk kanker payudara. Kenapa? Karena dengan mamografi itu benjolan-benjolan yang di bawah ukuran 1 cm atau bahkan di bawah 5 mili yang tidak bisa kita raba dengan tangan kita, dengan jari-jari kita, itu bisa kelihatan dari mamografi. Nah, masalahnya kan kita di Indonesia belum semuanya rumah sakit atau fasilitas kesehatan punya mamografi, sehingga kita menyarankan sadari itu paling tidak. Ya, setelah sadari, kalau misalnya seorang wanita itu punya keluhan, ada benjolan atau ada yang berbeda, maka bisa datang ke tenaga medis, baik itu dokter, perawat, bidan atau yang lainnya, untuk dilakukan sadanis. Jadi sadanis adalah periksa payudara klinis ya, oleh klinisi jelasnya. Nah, nanti klinisi akan menentukan, oh iya ini kira-kira perlu lebih lanjut, maka akan kita berikan rekomendasi untuk mau itu USG, mamografi atau yang lainnya, bahkan sampai biopsi. Jadi langkah-langkahnya kalau di kita di Indonesia ini biasanya sadari, kemudian lanjut sadanis, kalau diperlukan baru dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, bisa USG, mamografi ataupun dengan biopsi. Gitu. Baik, berarti dokter kalau misalnya memang dari sadanis itu ada benjolan ya, berarti bisa langsung dilakukan pemeriksaan penunjang gitu? Ya. Kalau memang ada benjolan yang dirasakan pada saat waktu pemeriksaan klinis, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Kadang-kadang tangan kita itu tidak, ya cukup sensitif, tapi kadang-kadang ada beberapa yang kita tidak bisa raba. Gitu. Contohnya apa? Pada benjolan-benjolan yang kistik itu isinya cairan. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa di dalam cairan itu ada tumor yang padat. Nah, pada kondisi seperti itu kalau diraba ya kita hanya meraba, oh ya seperti isi cairan. Tapi dari USG akan kelihatan bahwa itu isinya ada sesuatu yang padat, dan tumor yang padat di dalam suatu kista itu malah yang curiga ganas. Nah, contohnya seperti itu. Jadi pada kondisi tertentu kita tetap perlu pemeriksaan penunjang tadi untuk mengkonfirmasi pemeriksaan klinis kita. Gitu. Baik dokter, berarti kalau misalnya memang sudah dilaksanakan pemeriksaan penunjang nih dokter, terus ternyata pasiennya memang kanker. Nah, pengobatannya selanjutnya dari situ seperti apa? Nah, jadi setelah misalnya terdiagnosis ya, setelah ada USG, mamografi atau sampai ke biopsi, misalnya nih confirm bahwa itu suatu kanker payudara, yang harus kita lakukan berikutnya adalah menentukan stadiumnya. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan tambahan lagi, foto, biasanya kita foto toraks ya, kemudian USG perut, USG abdomen. Kalau ada fasilitas bisa ditambahkan dengan bone scan, atau bahkan di beberapa rumah sakit yang sudah lengkap bisa lanjut dengan PET scan untuk melihat, jadi selain di payudara itu apakah sudah ada penyebaran di organ lain ya. Nah, kita bagi stadiumnya kan seperti kita ketahui, stadium itu ada stadium 1, 2, 3, 4 kalau untuk kanker ya. Kalau stadium 2 biasanya kita langsung operasi. Kecuali pada subtipe tertentu, misalnya HER2 overexpression ataupun yang triple negatif, itu kalau guideline terbaru kita berikan kemo dulu baru operasi. Stadium 1 dan 2 kita sebut dengan EBC atau EBC, early breast cancer. Itu kita bisa langsung operasi, atau pada beberapa kondisi kita berikan kemo dulu atau terapi target. Kemudian kalau stadium 3 itu kita sebut dengan locally advanced atau LABC, locally advanced breast cancer, kanker payudara lokal lanjut. Jadi dia sudah stadium, bukan stadium awal lagi, stadium lanjut, tapi masih belum ada penyebaran ke organ lain. Jadi dia masih di situ aja. Contohnya apa pada tadi yang sudah saya sebut, kanker payudara yang dengan borok ya, dengan luka tadi itu. Kemudian ada
perlekatan ke dinding dada atau perlekatan ke kulit itu semua masuk ke dalam stadium lanjut lokal. Kalau stadium lanjut lokal, stadium 3 ini, maka terapinya adalah kemoterapi atau terapi neoadjuvan. Jadi tidak dioperasi dulu, tapi diberikan terapi neoadjuvan dulu, baik itu dengan kemo, dengan hormonal, dengan imunoterapi, dengan terapi target atau yang lainnya. Tujuannya adalah untuk mengecilkan ukuran tumor dulu dan untuk menghentikan atau untuk mematikan mikrometastasis yang sudah terjadi. Kalau sudah mengecil bagus, responnya baik, baru kita lakukan operasi. Nah, stadium yang terakhir tentu stadium 4. Tujuan kita atau goal kita untuk stadium 4 ini bukan lagi untuk kuratif, bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk meringankan gejala, kita mempertahankan atau bahkan kalau bisa meningkatkan quality of life seorang pasien itu. Dan tentu kita inginnya kalau bisa ya kita ingin memperpanjang atau menambah survival dari pasien itu, menambah usia harapan hidupnya itu. Jadi kita based on stadiumnya dulu gitu yang ditentukan. Berarti berbeda-beda ya dokter setiap stadium. Ya. Lalu tadi kan sempat dokter menyinggung mengenai operasi dokter. Nah kalau operasi pada kanker payudara, apakah angkat semua dokter atau ada yang lain? Ya, jadi dulu ceritanya kalau baca sejarah tentang kanker payudara itu pada abad ke-19, Dr. Halsted itu dari Amerika memperkenalkan yang namanya radical mastektomi. Jadi semua pasien dengan kanker payudara yang sudah confirm positif gitu ya, semuanya harus menjalani radical mastektomi. Jadi seluruh payudaranya beserta dengan otot-otot dada ya, pectoralis mayor, minor, kemudian seluruh kelenjar di ketiak level 1, 2, 3 itu diangkat semua. Ya. Itu sampai kira-kira tahun 70-an. Nah, kemudian pada saat tahun 70-an itu ada yang meneliti, Dr. Fisher itu meneliti kalau ternyata pada mereka yang dilakukan mastektomi radikal ini nggak semuanya terus bagus gitu. Ada juga yang tetap meninggal. Dan dari mereka yang survive ya, itu ternyata morbiditasnya besar. Karena ototnya semua tidak ada, maka bentuk tampilan fisik seseorang wanita itu sudah sangat berbeda gitu ya. Dan seringkali menimbulkan komplikasi berupa bengkak di lengan, limfedema. Ya, jadi lengannya bengkak. Jadi banyak sekali komplikasi itu, sehingga pada saat tahun 70-an itu diluncurkanlah penelitian oleh Dr. Fisher, masih di Amerika juga, apakah bisa kita lakukan pada pasien-pasien kanker payudara itu tidak perlu diangkat semua, tapi kita ambil sebagian saja, kita pastikan batas-batasnya sudah bersih, kemudian kita berikan radiasi. Ya. Dan ternyata penelitiannya bagus hasilnya. Jadi itulah yang kita pakai sekarang. Tidak perlu diangkat semua, tentu tidak semua kasus ya. Tadi pada kondisi tertentu tidak semua payudara harus kita angkat, tapi kita cukup ambil benjolannya plus jaringan sehat di sekitarnya. Kita pastikan itu sudah bersih, sudah terangkat semua, sudah aman. Melanjutkan dengan radioterapi itu sudah cukup untuk mengobati kanker payudara. Jadi tidak semuanya sekarang harus diangkat semua, tapi bisa juga kita tinggalkan. Bahkan tren yang terbaru kita sebut dengan deeskalasi ya. Kalau dulu tumornya itu kita angkat dengan BCS, kita sebutnya breast conserving surgery tadi itu, kita ambil benjolannya saja plus jaringan sehat di sekitarnya, kemudian kita bersihkan juga kelenjar, semua kelenjar di ketiaknya. Nah sekarang yang terbaru lebih mencoba lagi, kalau misalnya ketiaknya itu tidak kita bersihkan gimana? Karena ternyata kalau kita bersihkan semua kelenjar ketiak itu yang kemudian menimbulkan risiko komplikasi limfedema atau bengkak di lengan itu. Kalau misalnya nggak kita angkat gimana? Ternyata penelitiannya bagus juga. Tentu tidak semuanya bisa dilakukan ya. Tapi pada kondisi tertentu, misalnya pada mereka dengan ukuran tumor yang kecil, kelenjarnya juga misalnya hanya satu, kemudian setelah dikemo kemudian menjadi hilang dan sebagainya, itu bisa menjadi opsi. Jadi sekarang arahnya kita sebut dengan deeskalasi. Jadi kalau dulunya harus di radikal mastektomi, sekarang operasi diusahakan seminimal mungkin tapi tetap dengan kesembuhan yang optimal. Oke, berarti sekarang sudah tidak harus ya dokter ya diangkat semua gitu ya. Baik dokter, lalu kalau misalnya sudah selesai nih pengobatannya, bagaimana sih cara mencegah supaya tidak lagi gitu kanker payudara? Ya, itu yang banyak ditanyakan oleh pasien-pasien saya juga. Dok, ini saya sudah melakukan semua yang dokter sarankan. Saya sudah operasi
saya sudah radiasi, sudah kemo. Terus gimana caranya dok kita supaya yakin bahwa ini nggak akan kembali? Nah, jawaban pastinya, jawaban saya biasanya kalau kita diminta jaminan bahwa tidak akan kembali nggak bisa. Itu susah karena ya sekali lagi apapun yang kita lakukan tetap akan ada potensi untuk suatu kanker itu tumbuh lagi. Karena apa yang bisa kita lihat itu kadang-kadang kita tidak bisa melihat ada mungkin 1 atau 2 sel tumor atau sel kanker yang lepas kemudian dia selama ini ngendon yang kita sebut dengan dorman. Dia diam di situ, misalnya dia ikut peredaran darah dia terus selama puluhan tahun, tapi ternyata kemudian pada suatu saat kalau kondisinya tepat gitu ya, dia akan nempel misalnya di paru-paru misalnya, kemudian timbul metastasis ke paru-paru. Nah, itu tidak bisa kita tentukan, tapi yang bisa kita lakukan adalah dengan segala terapi yang kita punya ya, baik itu terapi kemoterapi, radiasi, dengan terapi hormonal, terapi target dan lain-lain, itu kita membantu memastikan bahwa kalaupun ada yang tersisa itu dia tidak akan bangun lagi selamanya. Itu dengan terapi-terapi semua yang terapi kita punya, terapi hormonal, terapi segala macam itu. Tentu juga harus dibantu juga dengan pola hidup yang sehat tadi itu. Jadi kalau dari Kemenkes itu ada istilahnya cerdik ya. Cerdik itu apa ya? Saya agak lupa. Ada C-nya itu apa ya? Intinya kalau E-nya itu saya ingat E-nya itu enyahkan rokok. Kemudian apa ya? Pokoknya intinya kita harus mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Mulai dari kebiasaan makan kita itu harus seimbang. Kemudian exercise itu harus rutin. Minimal 30 menit per hari ya. Kemudian kita juga harus meminimalkan stres ya dan segala macam untuk membantu terapi yang kita berikan tadi. Jadi kita pastikan kalaupun misalnya ada yang lolos gitu ya, masih ada yang lolos tapi masih dorman, itu kita membantu meyakinkan bahwa dia tidak akan hidup lagi sampai ya kita meninggal. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau untuk memastikan gimana caranya dok, apakah ini tumor saya ini benar-benar sudah habis, ya nggak bisa gitu ya. Tapi yang kita lakukan adalah memaksimalkan upaya kita supaya yang ada pun itu tidak sampai tumbuh kembali. Baik dokter, berarti setelah menjalankan terapi yang penting menjaga pola hidup sehat juga aja ya dok ya. Lalu dokter, kan kita lebih mending screening dan langsung tahu ya dari dini gitu ya kalau misalnya kanker payudara. Nah, peluangnya tuh sebesar apa sih dok kesembuhan untuk pasien yang masih stadium-stadium awal? Kalau stadium awal, stadium 1 misalnya itu hampir 100%. Jadi kalau kita melaporkan angka kesembuhan itu biasanya kita laporkan dalam bentuk 5-year survival rate atau 10-year survival rate. Jadi dari saat seorang pasien kanker itu didiagnosis, misalnya sekarang gitu ya, itu kita lihat 5 tahun ke depan, dari 100 orang misalnya yang kita lihat sekarang, itu berapa persen yang akan hidup 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Itu kita sebut dengan 5-year survival rate atau 10 years survival rate. Nah, kalau stadium 1 itu 90% lebih, hampir 100% itu mereka semua 100 orang itu akan hidup terus 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Stadium 1 ya. Stadium 2 sudah agak berkurang sedikit, mungkin sekitar 73%-an ya. Ini datanya bervariasi ya, tapi kalau kita kompilasi sekitar segituan. Sekitar 70%-an dari mereka akan hidup dalam 5 tahun ke depan. Stadium 3 itu lebih berkurang lagi, hanya sekitar 40 atau 50%. Jadi separuhnya akan meninggal, baik karena kankernya sendiri maupun karena penyebarannya ke tulang, ke paru-paru dan sebagainya. Nah, kalau stadium 4 menurun lagi. Kalau sudah dari awal ketahuannya sudah stadium 4, itu hanya sekitar 20% yang akan hidup 5 tahun ke depan. Dengan sisanya sudah meninggal semua, karena kalau stadium 4 itu sudah menyebar kemana-mana ya. Jadi bahwa dia akan meninggal karena penyebaran ke paru-paru atau penyebaran ke liver dan sebagainya. Baik dokter, berarti ya semakin early stadiumnya semakin tinggi ya untuk tingkat kesembuhannya. Semakin dini ditemukan dan semakin dini diobati, maka kesempatan atau kemungkinan untuk hidup itu akan semakin besar. Baik dokter, lalu pertanyaan terakhir nih dokter,
Apa pesan dokter untuk seluruh masyarakat dalam memperingati Breast Cancer Awareness Month ini? Oke, baik untuk masyarakat yang mendengarkan podcast Dokter Uner TV ini, pesan saya rutinlah sadari, gitu ya. Tadi mungkin ada pertanyaan yang belum saya jawab. Kapan mulai sadari? Ya, kalau bisa sih sekitar usia 20-an tahun ke atas sudah harus sadari rutin ya tiap bulan. Dan kalau memang ada keluhan benjolan, segera periksa ke dokter. Kemudian yang kedua, selain sadari, kalau memang ada kesempatan, ya ini disampaikan juga di berbagai macam organisasi, usia 40 tahun ke atas itu minimal 1 tahun sekali itu mamografi. Jadi bagi para wanita di luar sana, kalau bisa ya sadari harus dilakukan tiap bulan. Dan nanti kalau sudah menjelang atau sudah mencapai usia 40 tahun ke atas, itu disarankan mamografi 1 tahun sekali gitu. Dan kalau misalnya ada apa-apa, jangan takut, karena semakin dini ditemukan dan semakin dini diobati, dengan semua pengobatan yang kita punya saat ini, insya Allah masih bisa disembuhkan. Jadi jangan takut. Seringkali saya temukan itu takut. Takutnya kenapa ya? Pokoknya takut ya, kan repot ya. Jadi jangan takut dulu. Yakinlah bahwa kalau ketemu pun dalam stadium yang awal, kalau diobati dengan pengobatan yang tepat, itu maka bisa sembuh kanker payudara itu. Baik, terima kasih dokter atas pesannya. Lalu sekarang kita akan memasuki sesi yang tidak kalah menarik nih teman-teman, yaitu mitos atau fakta mengenai kanker payudara. Saya akan membacakan pernyataannya dokter, nanti dokter bisa bantu luruskan. Siap dokter? Oke. Ya. Baik, untuk mitos atau fakta yang pertama, benjolan di payudara selalu berarti kanker. Benjolan di payudara selalu kanker, salah, mitos. Nah, tadi kan memang saya sebutkan kanker itu selalu datang dengan benjolan, 80% lebih, ya, hanya sedikit yang keluhannya lain-lain. Nah, tapi kalau benjolan itu dikumpulkan, misalnya nih, ada 100 orang dengan benjolan di payudara, itu kebalikannya, yang kanker itu hanya 20% balik, yang sisanya itu jinak semua. Nah, jadi jangan takut, kalau misalnya ada benjolan, periksa aja. Nah, seringkali 80%-nya itu nggak ganas kok. Yang bahkan mungkin pada kondisi tertentu nggak perlu dioperasi, nggak perlu diapain, biarin aja, nggak apa-apa. Nggak ada keluhan, dia masih kecil ukurannya, tidak mengarah ke arah keganasan, ya sudah nggak apa-apa. Mungkin hanya perlu USG tiap 6 bulan atau tiap setahun sekali, ya sudah gitu. Tapi memang ada sebagian kecil yang 20% ini yang betul-betul ganas. Nah, kalau ketemunya dalam kondisi yang masih awal kan bisa kita obati dengan sempurna, ya insya Allah bisa sembuh gitu. Jadi tidak semua benjolan di payudara itu kanker. Jadi itu mitos. Berarti kalau kanker selalu ada benjolan, tapi setiap benjolan bukan selalu kanker ya. Betul. Oke, lalu yang kedua, mitos atau fakta dokter, menyusui dapat menurunkan resiko kanker payudara. Oke, sudah saya sebut tadi bahwa menyusui kemudian melahirkan adalah siklus normal yang memang sudah mungkin ditakdirkan ya bagi para ibu-ibu, para wanita ya. Jadi dengan kita menyusui, dengan kita melahirkan, itu pola siklus estrogen itu atau pola kadar estrogen itu akan sedikit turun. Sehingga kalau misalnya ini panjang gitu ya terpapar estrogen terus, kalau diselingi dengan periode menyusui, diselingi dengan periode melahirkan, itu maka siklus yang panjang itu akan terputus. Jadi maka betul dengan menyusui, dengan melahirkan itu akan mengurangi risiko kanker payudara. Jadi itu fakta. Oke, baik dokter. Pernyataan yang ketiga, mitos atau fakta, penggunaan deodoran atau bra ketat bisa menyebabkan kanker payudara. Ya, ini juga banyak ditanyakan. Apakah kadang-kadang yang nanya, dok, katanya ada yang bilang bra atau BH warna hitam itu lebih tinggi risikonya ya. Deodoran itu yang seperti ini, yang kan deodoran itu kan mengandung aluminium, mengandung magnesium, hidroksida biasanya ya. Itu bisa menyebabkan kanker payudara, dok. Jawabannya tidak sebetulnya ya. Jadi itu hanya hoax aja ya, yang biasanya beredar yang beredar di grup-grup WA keluarga biasanya. Jadi nggak ada sebetulnya. Jadi aman kita pakai bra jenis apapun,
warna apapun, yang penting nyaman dan dia tidak menimbulkan perlukaan ataupun trauma pada daerah itu, pada daerah payudara ya. Kemudian kalau penggunaan deodoran sebetulnya aman sih. Ada memang yang menyebutkan bahwa lebih baik hindari penggunaan logam-logam, jadi ada aluminium, ada magnesium di dalam itu ya, di dalam deodoran itu untuk menurunkan produksi keringat kan. Ada yang bilang kalau bisa ya gunakan produk yang alami, itu akan lebih baik. Tapi memang sampai sekarang belum ada penelitian yang baku. Jadi kalaupun misalnya mau pakai deodoran apapun rasanya masih aman-aman aja. Jadi itu fakta. Mitos. Berarti nggak ngaruh ya sebenarnya dokter. Oke, baik. Lalu mitos atau fakta yang keempat dokter, pemeriksaan sadari hanya perlu dilakukan saat rasa nyeri di payudara. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi bahwa kalau sudah ada nyeri dengan benjolan yang nyeri ya, itu maka sudah terlambat biasanya. Jadi kalau bisa ya seperti saya sebutkan tadi, sadari itu ya sebulan sekali, ada tidaknya benjolan, nyeri atau tidak ya sebulan sekali diperiksa. Tujuannya adalah kita untuk menemukan benjolan dalam stadium yang masih betul-betul awal, sehingga kalau nanti diobati ya insya Allah bisa sembuh gitu ya. Tapi kalau ada benjolan kemudian sudah nyeri, kemudian baru diperiksa sendiri, kemudian itu biasanya sudah terlambat. Jadi jangan sampai tunggu nyeri. Kalau ada benjolan, ada yang sesuatu yang tidak sama dengan bulan lalu misalnya ya, kok ada sedikit perbedaan, periksa aja gitu. Nanti mungkin perlu USG untuk memastikan. Tapi paling tidak kalau kita lakukan pemeriksaan yang lebih lengkap, kita bisa memastikan bahwa ini bukan sesuatu yang bahaya, ya sudah aman gitu ya. Oke, baik dokter. Lalu yang terakhir nih dokter, pernyataan terakhir, mitos atau fakta pasien kanker payudara tidak bisa lagi hidup normal setelah pengobatan? Ya, ini sangat mitos. Jadi di Surabaya, di Indonesia dan di seluruh dunia itu banyak sekali organisasi atau komunitas survivor kanker payudara. Bukan kanker payudara aja sebetulnya, kanker macam-macam ya, kanker tiroid, kanker kolorektal, kanker prostat, semua punya komunitas. Tapi memang komunitas yang terbanyak itu adalah komunitas kanker payudara, karena memang jumlah kasusnya paling banyak. Ya, sekarang ini. Dan mereka sama seperti wanita normal pada umumnya, masih bisa bekerja lagi, masih bisa berorganisasi, masih bisa beraktivitas dan sebagainya, bisa seperti wanita normal sebetulnya. Nah, yang kadang-kadang ditakutkan itu bahwa yang terjadi pada saat sedang terapi, ya kemoterapi biasanya itu kan rambut rontok, kemudian lemes, capek, rasa tidak punya energi, ya itu yang ditakutkan pasien akan menjadi selamanya. Gitu. Padahal setelah terapi itu selesai, kemo itu selesai, operasi itu sudah bisa kembali lagi normal lagi. Ya sama seperti wanita yang pada umumnya tidak ada keluhan apa-apa. Gitu. Jadi itu mitos. Baik, mitos banget ya berarti teman-teman. Baik, luar biasa sekali penjelasannya Dokter Asdi pada hari ini. Terima kasih banyak dokter sudah bersedia hadir dan juga menjelaskan kepada kita semua mengenai kanker payudara. Sahabat Dokter Uner TV, semoga hari ini kita mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat dan lebih semangat lagi untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga kita. Jangan lupa untuk follow Instagram dan subscribe YouTube Dokter Uner TV untuk mendapatkan info-info menarik lainnya seputar dunia kesehatan setiap minggunya. Bagi sahabat Dokter Uner TV, jangan lupa untuk tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Saya Alvina Serafina, pamit undur diri, sampai jumpa di episode Dokter Edukasi selanjutnya.